Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada Digital TV ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang materi yang saya akan sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu saya akan menyampaikan yang namanya recharge, lalu float, dan ada juga double. Nah, untuk Tricas ini adalah program yang digunakan untuk mengatasi keeroran pada program yang kita buat ya guys ya, atau project yang kita buat. Lalu untuk yang boolean dan float ini sebenarnya sama, yaitu memasukkan angka pecahan. Hanya bedanya di double ini tidak ada F di belakangnya, dan float itu ada F di belakangnya. Lalu yang float itu ukurannya 30 bit. Nah, jika yang double itu ukurannya 60 bit. Oke, begitu saja gambarannya ya guys ya. Langsung kita ke materinya. Nah, inilah ada materinya. Ini ada double float recharge. Seperti ini. Nah, jadi untuk tipe data ukurannya seperti ini ya. 30 dan 60 bit. Nah, itu lalu format yang digunakan untuk float. Nah, float variabelnya namanya apa, lalu nilainya di belakangnya ada F. Tapi jika yang double di belakangnya tidak memerlukan F. Nah, lalu untuk yang ini ada programnya. Tanpa basa-basi kita langsung saja ya ke programnya. Tapi ini bentar ada lagi, yaitu tentang tree charge. Nah, ini untuk konversi float double itu seperti ini ya. Kalau misalkan untuk float, stringnya itu di belakangnya ada nolnya guys. Jadi sebentar, tree charge. Jadi ini untuk konversi. Jadi kita membuat string seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu ada integer yang dikonversi. Nah, untuk yang float ini konversinya menggunakan seperti ini. Kalau yang integer kan integer parse integer, lalu nama stringnya. Kalau ini float parse float. Lalu ada juga yang namanya tree charge. Nah, perintah tree charge ini adalah perintah yang membuat nilai error yang terjadi di dalam sistem dapat dihindari karena nilai tersebut sudah diberikan sistem ekspresi error, sehingga sistem masih bisa menjalankan programnya dan sistem tersebut bisa tetap bekerja. Nah, jadi walaupun ada error, nah nanti tree charge ini akan mengurangi ke error itu dengan uh, memproteksinya supaya tidak terjadi keeroran ya. Jadi gini, nah misalkan kita memasukkan angka nih, inputannya harusnya angka. Integer itu kan angka ya. Jadi eh, semisalkan yang di bawahnya itu kita memasukkan bukan angka. Nah, kita disuruh masuk angka tapi masukannya bukan angka guys, malah huruf. Nah, jika kita mengetik huruf lalu enter, maka yang ditampilkan adalah ini, inputan Anda salah. Nanti kembali lagi sampai dia itu mengetikkan angka. Nah, itu juga ada penggunaannya ya nanti. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja. Seperti ini ya programnya. Bentar, saya cari catatannya dulu. Oh, itu analisisnya. Nah, selesai. Oke, tanpa basa-basi kita langsung praktekkan saja ya guys. Ini sudah saya buatkan. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya perhitungan rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah. Lalu kita rekap semuanya ya. Jadi untuk memunculkan Jobson pen kita perlu import spasi javax dot swing, lalu bintang untuk mengambil semua yang berada di swing ya. Oke, seperti ini saja. Jika sudah,
Lalu di sini, nah di sini kita ketikkan yang namanya string ya guys ya. Bentar, kita buat perulangan dulu. Nah, jika sudah, di sini kita buat untuk yang namanya ini kan ada rekap, lalu ada perulangan defaultnya ya. Jadi di sini kita coba kita buat untuk perulangannya, yaitu namanya string, lalu lagi. Nah, seperti ini. Lalu di sininya kita ketikkan yang namanya di dalam while-nya kita ganti dengan, nah di sini seperti ini. Lalu y kita menggunakan logika equals ya, equals. Lalu jika sudah, kita masukkan dalam kurung. Nah, ini adalah lagi. Nah, ini lagi itu fungsinya nanti akan saya jelaskan ya. Nah, kenapa kita pilih Y? Karena nanti ada pilihan ya atau tidak. Lah, ya itu menggunakan Y, dan T itu tidak, itu menggunakan T. Supaya misalkan ada orang yang ingin menginput lagi, maka bisa ngetikkan yang namanya Y. Sepertinya sudah selesai. Lalu kita buat ke bawah seperti ini. Nah, jika sudah, kita buat yang namanya perulangan lagi, dalamnya do step, langsung kita masukkan yang namanya seperti ini. Lalu sininya kita beri yang namanya Y dan T. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengetik melanjutkan default atau tidaknya ya. Langsung take lagi, lalu equals lagi, lalu yang bawah setelahnya saya yang butuhkan T, equals lagi. Yang terakhir T besar ya, karena user itu akan mengetikkan itu terserah ya guys, jadi nggak pandang bulu atau dia itu masih pilih T atau T besar atau T kecil, yang pokoknya ya T. Jadi kita harus menanganinya supaya user ini tidak memfasilitasi user supaya mudah ya. Jika sudah, kita taruh di sini yang namanya lagi, lalu sama dengan di option pane, titik show input dialog, lalu dalamnya input lagi ya atau tidak. Nah, seperti ini ya.
lalu sampingnya kita berikan titik koma. Nah, ini nanti untuk tampilan yang terakhir ya. Nah, bagaimana kita membuat tampilan yang awal ya guys ya. Jadi di sini kita buat yang namanya string kita beri nama tp sama dengan seperti itu. Lalu di dalamnya kita membuat yang namanya untuk a, lalu sama dengan option pen input dialog. Seperti ini. Lalu di dalamnya kita nilai matkul terendah. Nilai matkul terendah. Seperti ini. Lalu di sini sudah. Nah, oh ya, ini kita belum buat ya. Untuk yang ini A kita buat private static ya. Karena nanti dia itu akan keluar dari perulangannya. Nah, supaya dia tidak terjadi keeroran, maka kita buat private static ya. Yaitu di sini kan nilainya nanti kan ada 0,0 ya. Jadi kita berikan saja yang namanya float. Nah, float ini fungsinya seperti ini. Float. Oh, bentar. Float. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan namanya ini stringnya guys, belum. String dulu. Float itu di bawahnya nanti ya. String lalu A. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini kalau kita sudah kan seperti ini, kita berikan private static lagi untuk floatnya. Nah, namanya A1 ya. Nah, lalu di sininya kita juga ketikkan A1. Nah, A1 ini sama dengan untuk mengkonversi versi float itu menggunakan float dot parse float. Lalu di dalam kurung itu adalah conversion dari A. Lalu titik koma. Sudah selesai ya seperti ini. Lalu kita ke bawah. Untuk yang kedua yaitu ada yang namanya nilai tertinggi. Kita menggunakan B saja. Ini kita buat untuk float ya. Ini untuk string. Maaf B. Nah, seperti ini. Oke, sama dengan sama seperti tadi ya. Option pen itu show input dialog. Nah, seperti ini. Lalu di dalamnya kita tulis nilai matkul tertinggi. Jika sudah seperti ini, satu titik koma. Nah, kita konversi menggunakan yang namanya float lagi ya, nggak apa-apa. Jadi untuk yang double-nya kita terakhir menggunakannya ini seperti ini. Lalu kita J option pen. Bukan J option pen ya. Float
dot parse float, atau ini adalah conversion dari B. Nah, ini kita buat dulu floatnya sini B1 ya. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita buat sudah ya. Oh, bentar. Kita belum membuat yang namanya tampilan nantinya ya. Kita buatkan langsung saja. Nah, tadi kan nilai TP string ini untuk tampilan nanti Jobson pen message-nya ya. Jadi untuk tampilan message-nya kita perlu menggunakan yang namanya TP. Ini kan udah string TP ya untuk mengulang-ulangnya. Lalu kita tinggal ketikkan saja TP plus sama dengan slash ini, kita slash n supaya nanti turun ke bawah ya, nilai matkul terendah. Nah, seperti ini sama dengan, lalu di sininya kita berikan yang namanya plus. Nah, untuk nilai matkul terendah itu kan A1 ya. Ini boleh A, boleh A1. Oke, saya ketikkan A1 saja. Lalu koma, enter, TP lagi, plus sama dengan ini. Gunanya plus sama dengan itu untuk memasukkan ke Jobson pen-nya. Tidak lupa slash n nilai matkul tertinggi. Seperti ini. Lalu plus kita ketikkan B1. Sudah. Jika sudah B1, TP lagi terus sama dengan slash n, jangan lupa untuk turun rata kedua nilai. Di sininya kita berikan yang namanya nanti kita belum memberi yang namanya ini kan double ya. Doublenya kita langsung masukkan saja ya di private static. Ini private static ini berguna sekali guys, karena jika tidak ada private static ini nanti yang di bawah-bawahnya itu nggak bisa masuk ya. Jadi ini private static adalah program khusus privat gitu loh. Nah, jadi ada dua yang namanya public static dan private static. Oke, kita masukkan yang db, kita berikan namanya db itu sama dengan 0.0. Nah, seperti ini di koma. Nah, di sini adalah 0 ya. Plus db di koma. Nah, rumus db itu adalah di sini kita ketikkan db sama dengan, nah, untuk mencari rata-rata kedua nilai yaitu nilai matkul rendah dan tertinggi, kita perlu namanya rata-rata. Nah, rumus rata-rata ini yaitu berarti kan rendah dan tertinggi kan. Berarti ini A dan BI ya, B1. Rumusnya seperti ini. A1 plus B1 dibagi 2. Selesai guys. Nah, jika sudah, maka kita masukkan yang namanya Jobson pen. Jobson pen dot show input dialog. Kita masukkan yang namanya null .tp ya, karena kita menggunakan TP, lalu kita koma lagi.
Nah, di sini kita berikan nama judulnya. Judulnya adalah hasil input gitu ya. Input, lalu sini titik seperti ini. Lalu setelah titik itu kita berikan namanya Jobson Pen. Nah, sudah. Coba setelah Jobson Pen kita titik. Lalu information ini besar semua ya. Coba. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Ini sudah selesai ya guys ya. Oh, belum selesai guys. Ini kita akan membuat rekap datanya ya guys. Seperti ini. Lihat ya. Saya akan membuat rekap datanya. Untuk rekap data yaitu di luar perulangan ya. Jadi di atas do ini. Karena jika tidak untuk tidak di dalam perulangan, maka dia akan mengikuti perulangan. Jadi hasilnya nanti tidak jadi ya, atau jelek ya guys. Oke, sini lalu kita berikan yang namanya sebentar, string untuk string untuk masuknya rekapan itu ya. Rekapan itu nanti jadi kita akan menyaring semua inputan yang kita input gitu loh. Nanti saya perhatikan saja, nanti Anda paham sendiri. Nih, rekap sama dengan titik rekap, lalu kita berikan sini. Nah, rekapan ini dalamnya ada apa? Itu ada nomor inputan ya, lalu nilai terendah, lalu nilai tertinggi, ya sudah, itu rata. Lalu jika sudah rata, /n untuk turun baris. Nah, seperti ini. Kita yang namanya kita salin saja ya. Oh, bentar. Tidak salin. Yang salin nanti di bawahnya. Kita tulis lagi. Nah, ini untuk yang namanya garis ya, garis. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, ini kan ada nomor ya. Nanti nomor itu kita masukkan dalam perulangannya. Jadi kita harus memberikan rumus kepada nomor. Karena ada nomor 1, 2 sampai berikutnya itu kan harus ditambah-tambah. Maka kita akan berikan yang namanya nomor ya guys. Kita ketikkan saja integer n atau nomor sama dengan 0. Nah, ini untuk pakainya integer ya, nggak pakai double dan float. Kalau float dan double kan pecahan. Ini kita bisa ketikkan sama dengan 0.0f. Nah, seperti ini. Ini ya rumusnya. Lalu jika sudah, kita masukkan nilai rumus nolnya ini di sini guys. Nah, n sama dengan n plus 1. Nah, itu untuk nomornya ya. Lalu jika sudah, kita ke bawah nih. Nah, bawah. Nah, di bawah ini kita akan melakukan rekap datanya tadi. Kita salin dulu ya yang ini. Jika sudah di copy, kita ke bawah. Di sini kita berikan yang namanya rekap plus sama dengan
lalu kita tempel atau paste. Wah, bentar. Nah, seperti ini aja. Jika sudah, yang bawah rekap lagi plus sama dengan yang mana di sini total rata-rata ya. Nanti totalnya itu rata-ratanya akan ditotal. Nah, di sini total rata-rata itu kita menggunakannya TR saja ya. TR. Nah, TR ini apa? TR ini adalah menggunakan kan rata-rata kan pasti kan nanti pecahan ya. Nah, nanti kita masukkan saja TR-nya itu di float. Jadi kita sampilkan di sini koma TR. Nah, jadi sudah jadi ya. Sudah hijau. Lalu jika sudah untuk TR ini, nah nanti kan TR itu adalah rumus tambahan dari total ininya ya, total yang terendah dan tertinggi nilai rata-ratanya. Jadi kan hasilnya kan DB, jadi kita ketikkan TR sama dengan DB gitu ya. Nah, sini kita masukkan rumusnya di sini ya. TR sama dengan, nah untuk rumus float kita menggunakan seperti ini. Float udah, lalu seperti ini. Lalu kita masukkan TR plus DB. Nah, sudah kita ketik. Nah, kita beri spasi. Ini adalah rumus dari TR, dari floatnya ya. Rumus float. Untuk menambahkan jumlah float itu pakai rumus ini. Nah, jika sudah, kita akan bentar dulu. Kita masukkan di bawah sininya ya. Untuk tampilan yang rekap. Nah, sebentar. Kita untuk tampilan rekapnya kita ambil data dari kita ambil data yang pertama adalah n untuk angka, lalu plus, lalu beri spasi ini, lalu plus lagi, kita ambil yang A1, lalu plus lagi, kita spasi lagi, plus lagi, kita ambil B1 lagi, ambil yang namanya DB ya guys. Bentar. Nah, kita /n. Nah, jika sudah seperti ini, langsung kita jalankan projectnya ya guys ya. Nah di sini nilai matkul. Nah, nilai matkul kita coba 64. Nilai matkul tertinggi adalah 67. Nah, kalau kita tidak menggunakan yang namanya boolean seperti penjelasan yang penjelasan materi yang saya sebelumnya itu, kan boolean itu adalah menggunakan yang namanya pengukuran ya. Jadi misalkan kita menggunakan boolean itu, kita bisa memproteksi kenakalan dari user-user. Nah, misalkan ini kan nilai matkul tertinggi kan 100. Nah, si user itu bisa ngetikkan 600 atau yang lebih. Dan misalkan tadi nilai terendahnya 50, si user ini nakal, nilai tertingginya malah 40. Nah, jadi nanti saya akan ngajarin solusinya. Kita sini kita ini 30 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi tidak sesuai ya. Nilai matkul terendahnya 30, yang tertingginya malah 30. Nah, ini hasilnya kan 30 sama 34 ini kan besar yang 34 ya. Jadi disitulah kenakalan user nantinya. Nah, jika sudah,
Kita oke. Nah, kita apakah ingin input lagi? Saya akan berikan penjelasan untuk yang tree charts. Nah, di sini kan kita nilai matkul terendah ya. Nilai itu kan menggunakan angka ya. Ya ada yang A itu kan untuk kayak grade gitu ya, ada A, B, tapi kan nilai untuk nilai itu rata-rata menggunakan angka ya. Nah, di sini kita mengetikkan angka harusnya. Nah, si user ini nakal nih, mengetikkannya kata. Maka yang terjadi adalah error. Begitu pula dengan yang nilai matkul tertinggi karena disuruh menggunakannya angka. Nah, bagaimana cara kita untuk memproteksi supaya hal ini tidak terjadi ya? Oke, saya ajarkan dulu. Bentar ya, tadi untuk yang jawab pen itu ada yang salah sepertinya. Nah, di sini tadi untuk tampilannya itu hasilnya message ya, bukan input. Ini dihapus ganti message. Nah, seperti ini. Karena ini untuk message itu untuk tampilan ya, bukan untuk yang namanya apa? Untuk yang namanya input itu tidak bisa ya, harus message karena message itu adalah hasil atau untuk rekapannya. Ini di sini kita buat rekapannya dulu ya. Option pen, lalu titik show message ya, karena untuk rekapan atau hasilan itu menggunakan message dialog sama, lalu kita seperti ini 0, oh bentar ya, kita ketikkan yang namanya rekap ya, karena kita masukkan datanya itu menggunakan rekap. Nah, rekap lalu titik koma, namanya di sini rekap hasil inputan. Nah, ini nama message-nya itu ini. Lalu di sini titik option pen lalu titik. Nah, di sini information message. Nah, sudah selesai guys. Tadi kita akan membuatkan tree charts untuk yang tadi guys ya. Nah, jadi kita tambahkan yang namanya boolean. Nah, boolean itu adalah materi atau program yang nilainya itu true dan false. Untuk boolean sendiri itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, yaitu pada part ke-6. Di situ ada boolean. Nanti teman-teman bisa buka saja di situ ya. Nah, kita tambahkan yang namanya boolean di sini. Private static boolean. Boolean itu kita berikan namanya putar dot tinggi. Bukan ya. Titik koma sini. Langsung kita jalankan untuk ininya ya. Nah, untuk yang ini kita bisa ketik sini, kita berikan do seperti ini, kita jalankan sampai sini, lalu kita beri while. Nah, ini adalah perulangan. Nanti jikalau tidak sesuai dengan program di dalam ini, maka akan mengulang-ulang lagi. Nanti saya akan jelaskan. Do, lalu ini tombol not. Tombol not ini adalah pencegahan supaya nantinya itu dianya bakal yang namanya nggak bakal ke input kalau misalkan tidak
sesuai dengan program yang ada dalam kurung ini. Oke, dalam kurung ini kita berikan nilainya true ya, seperti itu. True, lalu ini juga sama dengan true. Itu. Di sini kita masukkan yang namanya putar. Nah, putar seperti ini ya, kasih koma. Nah, di dalam sini kita berikan namanya tree charge. Nah, seperti ini tree titik koma. Nah, lalu di bawahnya tanda blok. Ini sudah ya. Untuk tree-nya sudah. Lalu di bawah tree kita menggunakan charge. Tree charge. Lalu ada seperti ini. Tuliskan exception error. Exception Nah, sudah seperti ini. Nah, kita berikan blok lagi. Nah, sudah selesai ya. Nah, untuk errornya itu kita bisa masukkan yang namanya option pen lalu dot show message ya, show message itu pesan. Message itu kan pesan, jadi bukan inputan ya. Nah, seperti itu. Ini di dalamnya kita berikan nol aja, nol. Nah, ketik koma, langsung kita tuliskan harap menggunakan angka gitu ya, karena disuruh menggunakan angka. Ya, seperti ini. Lalu di sini ya kita harus ngapain? Nah, di sini kita harus yang namanya koma seperti ini. Lalu kita berikan dulu ya. Di sini kita berikan yang namanya tadi kan boolean di atas kan adalah putar ya, maka di dalamnya juga putar. Lalu seperti ini nilainya di atas true, penjajarannya true, di sini true. Nah, kita di dalam perulangan ini, di dalam tree-nya kita buat perulangan juga. Seperti ini. Lalu while-nya itu ada di dalam sini guys. Nah, ini while, di dalam while-nya juga kita berikan not. Nah, di sini ya kita isikan yang namanya seperti ini. Kan jadi kan nilai matkul itu dari 0 sampai 100 ya. Jadi di sini kita ketikkan A1 lebih besar sama dengan 0,0 karena float. Nah, terus dan nah, kita petikkan ini. Lalu A1 lebih kecil sama dengan 100.0. Jika sudah seperti ini, maka programnya telah jadi. Nah, lalu untuk yang sini true, lalu di sininya kita berikan nilai putar sama dengan false, karena nilai flow itu ada true yang juga true dan false ya. Ya sudah, ini kita berikan juga di sebentar, copy, kita jepret di bawah sini ya.
Nah, seperti itu. Jika sudah do, lalu berikan ini. Nah, seperti ini. Berikan ini di bawah sini. Kita copy ya. Oh, koma. Nah, seperti ini. Harap menggunakan angka juga. Nah, di sini untuk ininya menggunakannya tinggi ya, bukan putar. Karena jika putar kita masuknya itu untuk yang rendah dan tinggi itu untuk yang tertinggi. Nah, kita bisa ganti tadi saja yang putar ini menjadi tinggi. Lalu di sini juga di sini kita berikan tinggi masih pro. Mungkin sudah seperti ini ya. Lalu jika sudah, coba anggapnya kita run ya. Nah, tadi kan nilai yang terendah dan tertinggi itu kan harus diinput dengan baik ya, dengan peraturan bahwasanya tertinggi itu lebih tinggi dari rendah, tidak boleh kayak user tadi yang nakal. Nah, jadi untuk yang tinggi ini, untuk yang tertinggi ini kita berikan A itu ini bukan A1 ya, kita ganti B1. Bentar, aduh. B1 seperti ini. Nah, B1 itu bukan lebih besar dari 0, tapi lebih besar dari A1. Nah, jadi gitu logikanya, guys. Ini kita B1. Nah, jadi seperti ini. Mungkin sudah finish ya. Bentar. Kita teliti dulu. Coba kita run. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan nilai rendahnya harus menggunakan nilai atau menggunakan angka. Coba kita menggunakan huruf seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Ini fungsi dari tree touch. Kita oke lagi. Nilai terendah misalkan 40. Nah, lalu nilai tertinggi nih. Kita menggunakan huruf. Lalu menggunakan angka. Ini fungsi tree touch. Lalu kan tadian terendahnya 45. Kalau kita nakal nih, misalkan user nakal klik 30, maka tidak bisa, akan mengulang lagi 20. Tidak bisa. Coba kita 44. Nyempet-nyempet sedikit ya. Wah, seperti itu. Jadi nilainya itu harus lebih besar dari nilai terendahnya, tidak boleh di bawah nilai terendahnya gitu, guys. Kita coba seperti ini, lalu kita Y, enter, kita ulangi lagi seperti itu. Oke, coba 40 tidak bisa, 33 tidak bisa, kita 90 baru bisa. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah nilai rata-rata dan ini total rata-rata ya. Oke, cukup sekian materi dari tree charge dan float ya, dan juga double. Ini bisa kalian screenshot ini, lalu dari 31 ke bawahnya. Nah, seperti ini 32 sampai ke bawah. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.